em, masih seputar bulak sumur UGM terkait dengan keaslian ijazah our former president. Obrolan kali ini saya lebih menekankan tips yang bisa dijadikan pegangan oleh kedua belah pihak, terutama para supporter ini ya, baik yang meyakini bahwa ijazah itu asli maupun yang meragukan. Ini kalau kita mengambil hikmah dari satu acara TV jaringan Fox di Amerika tahun 1997 yang untuk yang berusia 40 tahun ke atas barangkali masih ingat ada Breaking the Magician Code, itu dengan tagline yang sangat spektakuler dengan suara rendah dan sedikit misterius, yaitu Magic's biggest secret finally revealed. Itu biasanya di akhir acara itu demikian kalimat yang muncul, yaitu rahasia terbesar Magic itu akhirnya terungkap gitu ya, yang diperankan oleh Val Valentino, yang dikenal juga sebagai pesulap bertopeng gitu ya. Itu mengungkap trik-trik sulap maupun ilusi, sehingga terbongkar semua trik-trik sulap maupun ilusi ya, semua berbasis pada sains atau nalar ya. Nah, ini terkait dengan hikmah yang kita bisa ambil dari acara TV Breaking the Magician Code. Itu coba kita sedikit mengambil jarak dengan persoalan yang sedang Anda support, yaitu baik yang menyaksikan maupun yang sangat percaya tentang keaslian ijazah itu. Ini tidak berlaku bagi UGM, karena UGM merupakan salah satu pihak yang juga sebetulnya resah. Mereka tahu cara menunjukkan dan mengakhiri kontroversi, tapi sampai saat ini tidak dilakukan ya. Ini untuk tips untuk ke masyarakat yang awam terutama ya. Tadi saya sudah tahu yang benar itu yang mana. Maksud sih, saya bukan futuris, bukan dukun, bukan bukan peramal, tetapi saya tahu yang nanti benar itu yang mana, itu saya tahu. Yang benar adalah based on scientific base. Jadi dasarnya adalah science. Itu yang kalau sekarang ya kita tidak tahu, tetapi nanti pasti finally revealed. Kalau kita kaitkan dengan konteks acara TV di Amerika tadi ya, sebetulnya juga sempat diputar di Indonesia mungkin tahun 2000-an kali ya. Itu finally revealed, pasti akhirnya akan terungkap. Berdasarkan apa? Berdasarkan saintik. Jadi kalau selama itu masih berada di wilayah perdebatan politik, hukum dan sebagainya, itu ya never ending story gitu ya. Tetapi kalau itu masing-masing pihak berlega hati mau mencari kebenaran yang final, yang ultimate, maka basisnya adalah sains. Kita belum sampai pada kesimpulan siapa yang benar,
Ya kalau misalnya our former president itu yang benar memiliki ijazah asli, maka bisa dipastikan bahwa pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu eh, berdasarkan scientific base itu mengada-ada. Bisa dibuktikan pengada-adaannya itu ya. Pun demikian pula sebaliknya akan lebih mudah karena selama ini Roy Suryo kemudian siapa si Rismond itu sudah berbasis pada sains, maka probabilitas kesalahan dari Roy Suryo maupun Rismond itu lebih ke barangkali ada ketertinggalan teknologi yang belum dikuasai oleh mereka berdua. Jadi semua pasti reveal pada akhirnya akan terungkap. Nah, kita sebagai masyarakat ya kita tunggu saja. Kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa dari situasi itu. Kita hanya bisa menduga-duga. Kenapa kok hal yang sepele ini kok tidak segera dibuka secara final. Akhirnya masyarakat jadi terumbang-ambing, ini benar palsu atau asli begitu ya. Ini selama itu tidak dibuktikan secara saintifik itu, maka kebenaran itu akan sekedar menjadi dugaan. Meskipun secara kalau kita kembali pada pernyataan diaspora Indonesia yang berada di San Francisco, itu ya big question yang bisa diajukan, kenapa kalau sesuatu yang mudah dibuktikan seperti itu kok berlarut-larut, ini ada apa? Nah, ini pertanyaan yang basisnya adalah logika, dan itu perlu penguatan scientific base gitu ya, sehingga kebenarannya boleh dikatakan final. Ya persoalan hukum, politik dan lain-lain itu nanti konsekuensinya belakangan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Konsekuensi politik, konsekuensi hukum itu masing-masing pihak akan menerima akibatnya ketika science itu finally revealed all secret gitu ya. Sekali lagi saran saya kepada para peyakin maupun peragu itu tidak usah melibatkan emosi, tetapi gunakan nalar dengan benar. Maka misalnya nih saya adalah yang sangat meragukan keaslian ijazah, ya sudah, saya sekedar ragu saja, tapi buktinya nanti tetap nanti bahwa itu kemudian keraguan saya itu tidak terbukti, maka ya saya harus secara jujur mengatakan, oh saya salah selama ini telah menduga our former president itu memiliki ijazah palsu. Demikian pula sebaliknya, misalnya saya sangat yakin dengan keaslian ijazah our former president, itu baru sebatas keyakinan. Apakah keyakinan itu betul atau tidak, proof-nya adalah scientific. Jadi itu final. Maka ketika saya berposisi sebagai yang sangat meyakini, ya tidak usah melibatkan emosi, kita tetap menggunakan nalar. Bahwa kemudian keyakinan saya itu betul, maka kesimpulannya adalah apa yang menjadi hiruk pikuk selama ini, ya silakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu menanggung akibatnya setelah dibuka secara sains, sehingga risiko atau akibat yang muncul kemudian itu tidak didasarkan pada keputusan politik yang mengintervensi hukum. Biarlah hukum itu
berjalan sesuai dengan fakta yang itu basisnya adalah sekali lagi sains. Salam konstitusi.